Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu memperpanjang umur kita. Puji Tuhan, ada janji Allah hal yang seperti itu. Sekarang kita sudah memasuki hari yang keempat dari tahun 2022. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, hati kecil kita bertanya-tanya, apakah aku ini dapat melewati tahun 2022 dengan baik, dengan selamat? Sebab mengingat pada tahun 2021 yang silam, kita mendengar, kita melihat bahwa ada teman-teman kita yang kemudian meninggal dunia sebelum tahun 2021 berakhir. Banyak di antara mereka yang usianya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, tetapi Tuhan izinkan meninggal dunia karena COVID-19, atau ada juga yang terkena serangan jantung, atau mati karena kecelakaan lalu lintas. Bermacam-macam cara orang itu untuk mati. Sehingga seringkali ketika memasuki tahun yang baru, hati kecil kita bertanya-tanya, apakah aku dapat melewati tahun 2022 ini dengan selamat, dengan tetap hidup. Kita akan membaca Amsal pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Dan selanjutnya ya. Amsal 4 ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Jadi mendengar, mengindahkan, memperhatikan, mendalami, mengerti perkataan Tuhan itu sangat menentukan umur kita. Oleh karena itu kalau ada orang Kristen yang sengaja undur dari Tuhan, sengaja tidak mau datang kebaktian pada ibadah raya, pemuritan dan sebagainya karena alasan sibuk. Sebenarnya kan kesibukan itu bisa dia atur sendiri, ya. Anak-anak yang masih kecil bisa diatur. Ya, bagaimana orang tuanya bisa beribadah dan juga mengajak anak-anaknya itu dari kecil untuk belajar beribadah, datang di gereja anak sekolah minggu. Saya ingatkan, kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan dengan seksama, karena kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, karena kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka umur kita bisa diperpanjang. Ya, dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tahun hidup kita jadi banyak. Itu ditentukan oleh bagaimana kita ini menghargai, haleluya, firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan. Jangan saudara mengabaikannya. Ya, apalagi kemudian tidak beribadah undur dari Tuhan, itu membahayakan diri saudara sendiri. Saudara jangan berpikir, oh anakku masih kecil, mana mungkin Tuhan itu membiarkan aku mati. Pasti tidak, karena Tuhan pasti tidak tega melihat anakku yang masih kecil-kecil kok aku mati. Tapi banyak sekali contohnya, ya. Orang-orang Kristen ya atau non-Kristen yang anaknya masih kecil-kecil, perlu ibu, perlu ayah, tetapi meninggal. Orang tuanya itu ya, meninggal itu tidak pandang usia.
Jangan sampai kita seperti pohon ara yang ditanam di tengah kebun anggur. Biasanya pohon ara itu dibiarkan tumbuh di tepi jalan. Tapi pohon ara yang satu ini mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan keistimewaan. Ditanam di tengah kebun anggur. Pohon-pohon anggurnya saja berbuah, tapi pohon ara ini dinantikan buahnya selama 3 tahun tidak berbuah. Maka oleh pemilik kebun anggur itu akan ditebang, umurnya cuma 3 tahun akan ditebang. Tetapi untung tukang kebun yang memelihara berkata kepada tuannya itu, "Tuan, aku akan memberi pupuk, ya, memberi rabuk di sekitarnya, di tanah, ya, dimanapun ara itu tertanam. Kalau dalam 1 tahun bisa berbuah." Nah, karena ada, ya, orang yang akan mengurus, ya, supaya pohon anggur tadi berbuah, diberi pupuk, diberi makanan yang istimewa, maka pemilik kebun anggur itu mengizinkan pohon anggur itu ditambah umurnya 1 tahun. Tetapi kalau sudah ditambah 1 tahun tidak berbuah, tetap akan ditebang. Itu menggambarkan kita ini. Kita ini sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi apakah di tahun 2021 kita sudah berbuah? Ya. Hati-hati, hidup ini sangat berharga, ya. Nah, dikatakan ayat yang ke-11, "Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus." Ya, inilah pentingnya kita mengikuti perkembangan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita. Sedikit demi sedikit. Kalau kita menghargai perkataan Tuhan dan berusaha untuk melakukannya, minta kepenuhan Roh Kudus supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan perkataan Tuhan itu, maka Tuhan akan menambahkan lagi sehingga kita menempuh jalan yang lurus yang tidak menyimpang dari kehendak Bapa. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ayat yang ke-13, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharakanlah dia karena dialah hidupmu." Firman Allah itu hidup kita. Ya, bukan toko saudara. Ya, bukan restoran saudara yang saudara bangun. Bukan bisnis saudara. Ya, kalau saudara menganggap bisnismu, restoranmu, ya, perdaganganmu itu hidupmu, itu sudah jadi berhala. Dan setiap berhala akan dihancurkan oleh Tuhan. Sebab kalau berhala tidak dihancurkan, berhala itu yang akan menghancurkan kehidupan Kristen. Kemudian ada lagi janji Tuhan, yaitu kesembuhan seluruh tubuh kita. Kita membaca ayat yang ke-22, "Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Inilah janji kesembuhan, ya, kesembuhan ilahi dan umur panjang. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, yaitu hikmat Tuhan. Perkataan firman Allah yang saudara mengerti, yang saudara simpan di hati. Firman itu ada kuasanya. Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Kalau firman itu ada dalam hati saudara, maka benih firman itu yang akan bekerja menyembuhkan seluruh tubuh saudara dari berbagai macam penyakit. Ayat yang ke-23 yang terakhir, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Wah, luar biasa, dari hati kita akan terpancar kehidupan. Kehidupan ilahi, kesaksian-kesaksian firman,
kesaksian dari kuasa dan kasih Kristus, sehingga orang lain yang mendengar, orang lain yang ada di sekitar kita juga akan percaya dan diselamatkan. Puji Tuhan, ya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Jangan sekali-kali saudara mengecilkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Hargai firman Allah itu setinggi-tingginya, karena firman itu adalah hidupmu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau karuniakan pada pagi hari ini, agar kami mengalami satu perubahan sikap hati yang benar. Kalau di tahun 2021 kami seringkali meremehkan firman Tuhan, bahkan tidak mau mendengar firman Tuhan karena kesibukan pencarian nafkah, maka biar kami bertobat ya Tuhan. Masuk tahun 2022 ini kami bersungguh-sungguh mengasihi firman-Mu. Haleluya, sebab firman itu adalah hikmat Allah. Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Engkau akan memberikan umur panjang kepada kami, supaya kami bisa berbuah-buah lebih lebat, lebih banyak hidup ini mengalami pembaruan oleh Tuhan, sehingga makin berkenan kepada Tuhan, dan segala penyakit pada tubuh kami disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong seluruh keluarga kami, jangan sampai ada seorang pun yang binasa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan beserta. Puji Tuhan.